Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afifa Rida Lutfia, Fenty Febriani, Muhammad Hanafi, dan Rasti Imelda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa materi tentang rahasia dagang. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh kerabat saya, Afifa Rida Lutfia, dipersilakan. Pengertian rahasia dagang. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Adapun lingkup rahasia dagang, di sini yang pertama ada subjek rahasia dagang yang memiliki hak untuk satu, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Dua, memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Yang kedua ada objek rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang dimiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang terakhir ada jangka waktu rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan. Karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Unsur rahasia dagang, suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Unsur rahasia dagang yaitu meliputi 1. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 2. Mempunyai nilai ekonomi. Maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 3. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Ya, selanjutnya yaitu perlindungan rahasia dagang. Yang pertama yaitu lama perlindungan. Beberapa alasan atau keuntungan penerapan rahasia dagang dibandingkan paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. Yang kedua yaitu pelanggaran dan sanksi. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada proses perlindungan. Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran berlangsung secara otomatis karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan. Selanjutnya ada informasi rahasia dagang, yaitu terdapat dua kelompok, yaitu informasi dalam rahasia dagang di bidang teknologi dan di bidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi adalah informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi, informasi tentang produksi atau proses, informasi mengenai kontrol mutu. Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis adalah
informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk, informasi yang berkaitan dengan para langganan, informasi tentang keuangan, informasi tentang administrasi. Selanjutnya adalah pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peralihan rahasia antara lain pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pembelian hak atau izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.